Som Ramadan, sunnah puasa dan Ramadan. Enggak Ramadan doang, kalau puasa ya sunnahnya sama. Kasiratun banyak, minha diantaranya ta'jilul fitri idza ghurub bi khilafi ma idza saka fa yajibu alaihi an ya'mal bi ikhtiyar akhirul fitr. Bersegera buka kalau dia yakin maghrib. Beda kalau dia ragu, maka wajib baginya mengamalkan hati-hati dengan mentakhirkan berbuka. Kedua, sahur walau bijur adimah, sekalipun dengan seteguk air. Wa yadkhulu waktu sahur min muntasifil lail. Waktu sahur itu masuk dari mulai jam 12. Takhirus sahur, mentakhirkan sahurnya, ditahirin bihaitsu la yafkhusut takhir. Sekira tidak jelek tuh pentakhirannya. Wa yumsiku nadban anil akli qabla al-fajri binahwi 50 ayah rubu sa'ah. Dan imsak, menahan diri dari makan sebelum subuh kira-kira 50 ayat, seperempat jam. Fitir min rutbin witran, buka puasanya pakai rutop. Rutop tuh yang matang pohon. Korma payuqaddimu awalan, dahulukan dia pertama, jangan air. Fa'in lam yajid fa busrin, kalau enggak ada rutop maka busur. Atamrin, kalau enggak ada busur tamar. Pama'i zamzam, kalau enggak ada tamar zamzam. Pama'in, kalau enggak ada juga air. Pahulwin, kalau enggak juga manisan. Ulwun tuh yang enggak kena apa? Yang manis-manis tapi enggak kena api. Pahalwa, apapun yang manis yang kena api, kayak teh manis tuh. Busur tuh korma mengkel. Al-hulwu malam tamas sahunnar, kal asal wa zabib. Manisan tuh seperti yang tidak tersentuh api, seperti madu, ya, zabib. Zabib tuh apa? Apa namanya? Anggur kering. Halwa tuh mamasat hunar, yang kena api, misalnya teh manis. Kata zaman zalik ba'duhum qala, sebagian ulama menazamkan, dibilang gini, pamin rutabin fal busru fatamar zamzamin pamain fakhulun summa halwa lakal fitru. Cara ngerti ini dari belakang. Bagimu buka itu dengan rutab, dengan busur, dengan tamar, dengan zam-zam, dengan air, dengan hulwun, dengan halwa. Yang kelima, itian bidu'aid iftar, mendatangkan bacain doa waktu buka. Allahumma lakasumtu bika amantu wa alika kaftaltu zahabal zama wa talatu uruq wa syabatal ajur insyaallah. Ya Allah, bagimu aku puasa, kepadamu aku beriman, di atas rezekimu aku berbuka. Hilang haus, basah tuh ya, urat-urat tenggorokan, tetap sudah pahala insyaallah. Alhamdulillahillazi a'ani fasumtu wa razaqani fa aftaltu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika la ilaha illa anta taghfirli. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menolongku, aku bisa puasa, memberikan aku rezeki, aku bisa buka. Ya Allah, aku minta dengan rahmatmu yang luas segala sesuatu bahwa engkau ampuni aku. Wa yad'u tuh, setelah saya baca itu baru yad'u bimasya. Doa deh apaan kayak yang kita pengen. Yang keenam, taftirus shaimin, bukain orang puasa, kasih makan, lima fihi minal ajril kabir, karena di dalamnya ada pahala gede. Yang ketujuh, kalau puasa tuh iktisal minal janabah qabla al-fajr khurujan minal khilaf, mandi wajib dari junub, baik dari haid atau dari nifas atau dari bersetubuh sebelum subuh. Ada khilaf, itu keluar dari khilaf, walakin yabda'u shaumuhu tahiran, likai agar dia bisa memulai puasanya dalam kondisi suci. Yang kedelapan, istilahul liyal minal lailatul Ramadan minal maghrib likai dan satu qiyam, mandi sunnah setiap malam. Dari malam Ramadan tuh sunnah mandi habis subuh, habis maghrib, agar semangat buat tarawih. Yang kesembilan, muhafadzah salat tarawih min awalil ila akhir lail, jagain sembahyang tarawih dari awal malam sampai akhir malam. Qala sallallahu man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasul bersabda, siapa orang yang bangun Ramadan, maksudnya tarawih,
Dia beriman dan berharap pahala akan diampuni baginya yang lalu dari dosanya. Wal maksud bi qiyamir Ramadan salatut tarawih. Qiyam Ramadan tuh maksud Nabi adalah tarawih. 10. Takkid mahafadzah salatul witir. Ta'akud sangat dikuatkan untuk menjaga salat witir. Yahtas witir Ramadan misalnya khususiyat. Terkhusus witir Ramadan karena di witir Ramadan ada 3 karakter khusus. Dia punya kekhususan yang sendiri. Kenapa? Karena tusanu fihil jamaah. Kalau witir Ramadan sunnah jamaah. Sanu fihil jahar. Kalau sunnah ya dalam Ramadan witirnya sunnah kencang. Yusanu fihil kunut. Finish bil akhir min Ramadan ala mu'tamad. Sunnah juga malah ada kunut di pertengahan terakhir dari Ramadan di atas qaul yang mu'tamad. 11. Iksar min tilawatil Quran bitadabbur. Banyakin baca Quran tapi pakai tadabbur, mikirin arti. Waqat warada fil asar Ramadan syahrul Quran, karena datang dalam hadis Ramadan itu bulan Quran. Iksar minas sunan, banyak-banyakin sembahyang sunat atau hal yang sunat. Karawatib sholawat, salat duha, wa tasbih wal awani. Sembahyang rawatib, salat duha, salat tasbih, salat awabin. Yang ke-13, iksar min amal salihah, banyakin amal saleh, kasodagah, silaturahim, hudur majlisil ilm, wal i'tikaf, wal i'timar, wal iqbal min Allah bihifdzil qalbi wal jawari wa dawatil masurah. Sedekah, silaturahmi, hadir majlis ilmu, i'tikaf, sama tuh i'timar, ya memakmurkan masjid, menghadap kepada Allah dengan menjaga hati dan anggota tubuh, dan doa-doa yang kita baca doa ma'thurah, doa dari Nabi. Istihad fi ashril awakhir wa tahlil lailatul qadar, bersungguh-sungguh dalam 10 terakhir dan cari malam Lailatul Qadar. Fiha di dalam 10 terakhir, wa fi autariha akad. Di waktu-waktu ganjilnya lebih utama tuh nyari 21, 23, 25, 27. Tahrir iftar alal halal, bersengaja untuk buka puasa di atas yang halal. Kama qala Abdullah bin Husain bin Tahir fi Hadiyatis Shadiq, sebagaimana berkata Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir tuh yang ngarang ya Rabbana atarafna tuh. Wa aftir alal halali ya talibal kamal. Berbukalah dengan yang halal wahai orang yang mencari kesempurnaan. Yang ke-16 tausi' alal iyal, luasin uang belanja di atas keluarga. Yang 17 tarkul lagwi wal musyatamah, tinggalin ucapan enggak manfaat ame mencela orang. Fa in satamau ahadun falyatadzakar biqalbi anna shaim. Tapi kalau ada orang lain mencela kita, ya, seorang mencela ya dia, maka ingetin di hati aja, nggak usah tegur tuh orang. Ingetin di hati, ini shaim, aku puasa. Faedah, qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali sahibul Ihya, berkata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, ya dia pemilik kitab Ihya, yang kasibul shaum ila sahat aqsam. Puasa dibagi pada 3, shaumul umum al-awam, puasanya umum, puasanya orang awam. Wa shaum an mufattirat mubtal shaum. Dia cuma puasa dari yang ngebatalin puasa. Dia menahan diri itu, as-shaumu atau imsak tuh. Imsak anil mufattirat. Dia menahan diri dari yang membatalkan puasa doang. Ngomongin orang jalan, bohong jalan, gibah jalan, namimah jalan. Shaumul khusus, puasanya para khawas. Wa huwa shaum anil ma'asi, dia tidak mau maksiat. Nah, kalau yang ketiga itu derajatnya shaumul khususul khusus. Khawasil khawas, orang khusus dari yang khusus. Wa huwa shaumu amma siwa Allah. Dia menahan diri dari yang selain Allah. Tahan. Makruhati shaum sama niyah. Ya, duduk situ. Entar ada makanan. Makruh puasa 8, al-alaq. Alaq tuh ngejilat. Ay madghuhu biduni an yanfasila min husayun ila jaub wa illa shara muftir. Ya, ngunyah-ngunyah tanpa terpisah dari sesuatunya ke tenggorokan. Ya, alaq tuh. Apaan kayak digigit gitu. Tapi enggak ada yang mengalir ke air ludahnya ke dalam tenggorokan. Alaq sebenarnya itu adalah jilatin. Apaan aja tangan kayak apa. Makruh tuh. Zauqu ta'am, ya nyobain makanan biduni hajat, enggak ada hajat. Ma ada mi usuli sya'il jaub, tapi tidak
istiada sampai sesuatu ke tenggorokan. Wa mali hajat fala yukrah. Tapi kalau emang nyicipin emang ada keperluan enggak makruh. Ihtijam berbekam. Ikhrajud dam, ngeluarin darah, yukrah khuruj min khilaf, makruh karena keluar dari khilaf. Ada yang bilang haram, aliannya yusudaf karena dia bisa mengakibatkan lemah. Wa kama tuqra lahul hijamah yakrahu an yahima ghairah. Maka kalau misalnya sebagaimana dimakruhkan baginya hijamah, makruh juga dia bekam orang. Keempat, majul ma'a ba'da iftar. Ya, apa namanya? Maju apa namanya? Kocok-kocok air di atas ya di dalam mulut setelah buka puasa. Ikhrajuhu minal fam. Ya, ngeluarin tuh. Gosok gigi kayak apa ya, begitu ya, itu makruh, ngeluarin dari mulut. Bayudhibu ma bihi min barakati som, itu ngeluarin apa yang sudah kita makan dari keberkahan puasa tuh. Yang keenam, ghusl bin gimas, mandinya pakai tenggelamin diri, walau karena ghusl wajiban, sekalipun mandinya wajib. Siwak pada zawal, bersiwak setelah berbuka ya, setelah johor, ya nahu yudhibu raihatal fam, karena dia bisa menghilangkan bau mulut, ya, karena ada hadis khulufu fami shaim atyab indallah min rihil misik, baunya mulut orang puasa kan lebih harum. Waqtar Imam Nawawi ada mal karahiyah, tapi Imam Nawawi memilih tidak makruh. Karena tasyabuh wan naum, ya, banyakin kenyang sama tidur, wal khaut bima la ya'ni, nengelemin diri dari atas yang kagak ada manfaat, ngobrol kayak main game kayak apa kayak, ya. Ya, dari kayu ribu faedah tesong, karena itu bisa menghilangkan faedah puasa. Tanal usahatul mubahat minal masmumat wal mubsirat wal masmuat. Ya, mencoba syahwat-syahwat yang mubah. Ya, tanawul itu bisa artinya mencoba, bisa artinya makan, bisa artinya mencicipi. Ya, mencoba atau merasakan syahwat-syahwat yang memang mubah sebenarnya. Masmuat tuh, dengerin ya, masmumat, ya, pakai minyak wangi kebanyakan makruh kalau lagi puasa. Kalau malamnya boleh. Mubsyirat, banyak ngeliatin hal-hal yang mubah, kayak lihat pohon, lihat taman. Ya, masmuat, dengerin yang mubah, ya, bukannya makruh. Mubtilatis shaum, yang membatalkan puasa. Ya, kisman, itu ada 2 bagian tuh. Ada 2, kisman yaitu sawabosom mila soma nafsah, bagian yang membatalkan pahala puasa, tidak puasanya. Pada wajibu alaihi qada, enggak wajib puasa ya, enggak wajib qada tuh sama muhbitot. Itu tuh yang dinamain dengan yang menggugurkan pahala puasa. Puasanya sesah. Yang kedua, kisman yubtilu shaum wa kadzalika shaub idza kana bi ghairi ulur. Baik, satu bagian lagi yang membatalkan puasa. Begitu juga dia membatalkan pahala puasa kalau dia ngelakuinnya tanpa uzur. Yajibu fihil qada. Pada waktu itu dia wajib qada tuh. Waktu sama mufattirat kayak makan, minum. Itu namanya yang membatalkan. Qismul awal, bagian pertama yang disebut menggugurkan pahala puasa, wahya matubtilu thawabas shaum. Dia yang membatalkan pahala puasa karena Nabi bersabda, "Kamin shaimin laisa lahu min syamihi lal ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang puasa tidak ada baginya pahala puasa kecuali lapar dan dahaga. Apaan aja tuh? Yang pertama ghibah. Zikruka akhakal muslim yakrahu walau kunta shadiqan. Menyebutmu akan saudaramu yang muslim dengan yang dia kagak demen, sekalipun engkau jujur. Namimah wahya naqlul kalam bi qasdi igail fitnah. Memindahkan ucapan dengan tujuan terjadinya fitnah. Kadzib, dusta. Wawal ikhbar bighairil waqi, yang menghabarkan yang sesuatu yang enggak terjadi. Nazal lima yahrum aw lima yahil bisahwah, melihat apa yang haram atau dia melihat yang halal tapi pakai syahwat. Ai bi anta yatallazu bin nazar, dia berasa lezat tuh dengan memandang. Yang kelima, yaminul kadzibah, sumpah palsu, ai haliful kadzib, sumpah palsu. Yang keenam, qaulu zur, ucapan jelek, ya, ucapan dusta, wal fuhs, ya, ucapan kotor, wal amal bihi, atau mengamalkannya. Wafil hadis, dalam hadis Nabi bersabda, man lam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah bi an yada at'ama wa sarabah.
Orang yang tidak meninggalkan ucapan yang rusak, yang jelek, dan tidak meninggalkan amalan dari ucapan tersebut, maka tidak ada bagi Allah hajat bahwa dia meninggalkan makan dan minumnya. Kismusani yang membatalkan puasanya namanya mufatirat, wahya mayubtilu aslas saum. Dia membatalkan dasarnya puasa. Itu ada 8. Al-mufatirul awal riddah. Yang membatalkan pertama murtad, naudzubillah min dzalik, wa hiya qatul islam bi niyatin aw qaulin aw fi'lin walau kanat riddatu lahzah wahidah. Yaitu memutuskan Islam dengan niatnya atau ucapannya atau perbuatannya, sekalipun murtadnya cuma 1 detik. Mufatir tsani yang membatalkan kedua, haid, nifas, wiladah walau lahzah minan nahar. Haid, nifas, melahirkan sekalipun sedetik dari siang. Mufatir salis, junun walau lahzah, gila sekalipun saat. Mufatir rabi yang membatalkan keempat, igma wa sukr. Ya, pingsan ame mabok. Idza amma jami'an nahar tuh. Kalau gila ame mabok itu kalau merata sampai dari mulai subuh sampai maghrib. Wa ma idza afaqa walau lahza wahida, kalau dia sadar aja sekalipun sedetik, sahha saumu, puasanya sah. Bahwa mu'tamad inda Ramal, itu yang dipegang ulama mu'tamad menurut Imam Romli. Mufatil khamis jima. Yang membatalkan yang kelima adalah bersetubuh idza jama'a amidan, kalau dia bersetubuhnya sengaja, aliman bitahrim, dia tahu itu haram, mukhtaran, dia pilih sendiri, batala saumu, batal puasanya. Wa idza afsada saumu fi ramadan yauman kamilan bi jima'in tam azima bihi lisomi tarataba alaihi khamsatu asya. Jika dia merusak puasanya pada Ramadan 1 aja sempurna dengan setubuh yang sempurna, maka dosanya ya dia berdosa dengan puasa dan tertib di atasnya 5 sesuatu. Yang pertama, luhukul isim, dapat dosa. Yang kedua, wujubul imsak, habis bersetubuh dia tetap harus puasa lagi. Yang ketiga, wujubut ta'dzir, wajib ditegur. Wa ta'dib minal hakim, itu harus ada didikan teguran dari hakim, wa yakunu li ghairi ta'ib, itu bagi orang yang enggak mau taubat. Yang kelima, wujubul qada, wajib qada itu. Yang kelima, wujubul kafaratul uzma, wajib bayar kafarat denda gede. Wa ahadu asal hati asya muratabah. Ini kafarat, ini 3 kafarat ini dia tertib tuh. Maknanya tertib, pada yang takilu ila haslosaniyah illa idza ajaza amma qablah. Dia enggak boleh pindah ke bagian yang kedua sampai kecuali kalau dia lemah di bagian yang sebelumnya. Jadi harus pilih, bukan milih 1, 2 apa yang ketiga yang lebih ringan, enggak. Dia harus jalanin dulu 1. Kalau enggak mampu baru 2. Kalau enggak mampu baru. Yang pertama, itqu raqabah mu'minah. Bebasin budak perempuan. Yang kedua, kalau nggak mampu baru siam syahrain mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu baru it'amu sittin miskin likulli miskin mud, memberikan 60 orang miskin, 1 orang miskinnya 1 mud. Wa tajibu al-kafarah 'ala rajul la 'ala al-mar'ah. Wajib ini kafarat buat yang lakinya doang tuh. Yang bersetubuh kan laki perempuan, tapi lakinya doang yang wajib bayar. Perempuan enggak wajib bayar. Wa tatakarraru kafarah bi takarrur ayyam. Dia misalnya sehari 2 kali, tetap kafaratnya 2 kali. Atau hari ini lakuin lagi, hari ini ngelakuin lagi, hari ini ngelakuin lagi, kafaratnya bertambah. Mufatir sadis yang membatalkan kelima apa? Usul ainin an manfaati maftuh ilal jawb. Sampainya satu zat ke lubang yang terbuka dari rongga. Jadi ada lubang-lubang badannya yang kalau dia kebuka nih, kayak hidung, ya, kuping, mulut, itu masuknya ke rongga. Di mata juga ada apa? Ada lubang nih. Tapi lubangnya enggak masuk ke tenggorokan. Ya. Usul ain yang maksudnya sampainya itu zat kharaja bihil hawa. Kalau masuknya cuma udara kan kita napas apa itu kan ya masuk udara, la yadur, enggak apa-apa, enggak bahaya. Usul hawa ilal jaub, kayak ya asap kendaraan, ya asap rokok orang, enggak batal itu. Wa kadzalika mujarrati ta'mi warih biduni ainin. Begitu juga kalau cuma sekedar merasa atau angin yang tidak ada apa zatnya.
Kalau ifatil nggak batalin tuh mawasola min huma ila job yang masuk ke ke rongga. Man fil maftuh ya, lubang yang terbuka kharaja bihi idza wasalatul aini ila jawfi an manfadhi ghairi maftuh. Ya, jika sampai zat ke tenggorokan dari lubang yang tidak terbuka, kaduhun ya, seperti minyak, wa nahwi bitasarubil masam, dengan cuma sekedar gitu ya. Wa qulul manafis maftuh fi madhhabil Imam Syafi'i ilal in. Semua lubang dalam tubuh kita yang terbuka menurut madhhab Imam Syafi'i itu semua lubang masuknya ke tenggorokan. Ilal ain, kecuali mata. Wa kadzalikal uzun. Kata Imam Ghazali, telinga juga enggak masuk ke tenggorokan. Kata Imam Ghazali. Nah, ilal jaub ya, ilal jaub itu wa huwa ma yuhilul qada wa dawa kal maidah au ma yahilul dawa faqat kadimak. Ya, yang namanya jaub itu bukan hanya tenggorokan. Apa yang bertempat di dalamnya makanan atau obat, seperti lambung ya, usus kita itu, atau yang menempati obat saja seperti urat nadi. Masaifu usulil ain ilal jaub, beberapa masalahan sampai nyezat ke rongga. Tuh hukmul ibrah tuh, hukumnya kita nyuntik gimana itu? Tajus di darurah, boleh kalau darurat. Lakin ikhtalafu fi ibtalihal lisaumi ala syarti aqsam. Tapi ya ulama-ulama beda pendapat di dalam membatalkannya pada 3 ucapan. Ada yang bilang papi kaulin innaha betul-betul mutlak. Ya, itu batal mutlak di annaha wasalat ilal jaub, karena bisa sampai ke usus. Bisa juga sampai ke saraf. Ya. Papi kaulin annaha la betul mutlak. Katanya, disuntik mah nggak batal sama sekali. Karena waslat ilal jaub min ghairi manfaati maftuh. Karena sampainya dia ke ke lambung, ke saraf, ke urat-urat tuh tidak dari lubang, enggak. Kan nyuntik dari pantat, dari tangan, kan nggak nyampe. Wa qaulu fihi tafsil wal asah. Nah, yang ketiga nih yang dipegang nih ulama-ulama. Itu ada perincian. Dan ini lebih sahih, idza kanat muqdiyah. Kalau yang masuk itu berupa makanan batal. Wa idza kanat ghairu muqdiyah fanazar. Tapi kalau yang masuknya bukan berupa makanan, maka kita ada beberapa yang kita perhatiin nih. Idza kana fi uruqil mujawwafah wa hiyal auridah fatubtil. Kalau disuntiknya ke urat yang menyampaikan ke lambung, maka namanya auridah tuh ya, maka itu batal. Wa idza kana fil adol, tapi kalau di tempat yang adol itu tempat yal uruq ghairul mujawifah. Urat nadi atau urat saraf yang tidak menyampaikan ke tenggorokan atau ke perut, pada tubtil enggak batal. Hukum nukhamah ya, hukumnya reak tuh. Kayak balgom tuh, hukumnya reak, ingus. Itu idza wasalat hadaz zahir babtalaha batal saumu. Jika sampai kepada batas zahir terus ditelan, batal puasa itu. Nah, ini ada hal yang perlu diperhatiin, haduz zahir ma hadul batin. Idza wasalat hadal batin babtalaha batal saumu. Kalau misalnya reak atau ingus sampai kepada batas zahir, itu batal kalau ditelan. Tapi kalau sampai ke batas batin, telan enggak batal. Nah, batas zahir mana ya? Hadduz zahir takhru ya, makhraju hadil kha. Kha tuh adanya di atas laklakan. Kalau reak kita udah ada di laklakan nih, terus telan batal. Nah, di sini. Kha kan di sini. Kalau ha kan di sini. Kalau pasin di sini nih reaknya nih, telan enggak batal. Wahadul batin makhraju harfil ha ya,
Tapi kalau yang batasan batin itu yang di hak nih, hak sini nih. Hak gitu. Asing di sini nih berasa banget ya. Waktu lifafi ya waktu lifafi makhrajil hak. Kalau hak gimana tuh? Indah Romli min hadis zahir. Menurut Imam Nawawi dia hadnya batasan zahir tuh. Waktu itu lusom idab talah pada usuli ilaih. Kalau disampaikan ke hak reaknya itu batal kalau itu. Wa inda Rafi'i, tapi kalau Imam Rafi'i min hadil batin tuh. Susah kita ya. Kalau sampai udah sini nih susah. Kalau nggak ditelan lagi. Nah, bagaimana kalau misalnya nelen reak liur hukmu tila irik. La tufatir, enggak batal lima sakat ihtiras minhu. Karena susah itu ngindarin telan air liur. Bisa hati surut. Dudut. Mana dudut? Ceri. Ya di kampus. Sini. Tungguin dulu. Syaratnya 3. Anyakuna khalisan murni air liur. Air sofian murni lah mukhtalifan bi ghairi, enggak nyampur sama yang selainnya. Kalau ibtalal dik mukhtalat binahwi sibrin au bi ghairi batalah saumu. Tapi kalau dia dolan kalau dia nelen yang bercampur seperti celupan atau selainnya maka batal puasanya. Misalnya ada air liur tapi ada rasa-rasa manis atau asin atau asam, itu kan bukan air liur itu mah. An yakuna tahira mutanajis, itu mesti liurnya suci, enggak mutanajis. Kalau gigi kita berdarah, itu air liurnya kan udah mutanajis, itu kan batal. Yang ketiga yakuna min ma'idati, itu mesti dari asalnya dari perut. Falisan wal fam kulluhu ma'din, lidah sama mulut itu semuanya berasal dari perut. Walau ibtalak rik allazi wasala ila humrati syafarati batala saumu. Yang yang menelan liur yang sudah sampai ke merah bibirnya batal puasanya. Ya, nih. Air liur kita nih di sini nih. Kita lagi batal. Apalagi di sini air liurnya. Oke. Ya, batal. Ingus nih, udah keluar nih. Pakai ditarik. Itu kan udah keluar dari had batas johir. Tarik batal. Hukmu dukhulil ma' asna'al ghusli ila jawfi biduni ta'ammud li shaim. Ya, hukum masuknya air ke pertengahan mandi ke rongganya tanpa bersengaja bagi orang puasa. Di situ ada perincian tuh tafsir. Idza kana ghuslu ma'muran bih, kalau mandinya mandi wajib masru, yang fardhon seperti mandi wajib, ka ghusl janabah au sunnah, ka ghusl jum'ah, fala yabtul shaum. Gak batal tuh puasanya. Idan qomaso bisop, kalau mandinya pakai shower. Kalau mandinya pakai dituang begitu tuh, pakai gayung. Wajib dulu idan qasama bil gimas. Tapi kalau mandinya nenggelamin diri biar kata wajib batal. Renang batal. Tidak kan al-ghuslu kayak ma'murun bihi, kalau mandinya enggak ada perintahnya kayak mandi biasa, kayak masru. Kalau ghusli tabarrud atau tanzim, seperti mandi karena ngademin diri atau membersihkan, ya betul saum, batal puasanya. Idza sabagahul ma wa in lam yata'ammad, kalau air ketelan sekalipun dia enggak sengaja. Sawa'un ghusl bisawm am amil kimas, sama aja dia mandinya cuma dituang-tuangin doang atau pakai berenang. Hukum idza saqama min ghairi ikhtiyarihi fil madmadah wa misluhu fil istinsak.
Hukum jika air sudah mendahuluin masuk ke tenggorokan, tapi dia nggak bisa nahan, bukannya maunya dia, di dalam kumur-kumur atau dalam masukin air ke hidung. Itu ada perincian. Idza kana ma'run bihi, kalau kumur-kumurnya diperintahin. Yang diperintah itu maksudnya apa? Masru'ah fil wudu. Kan ada syariatnya tuh. Kalau wudu, kalau mandi wajib. Nadar, itu ada pandangan begini. Ada beberapa pendapat. Idza lam yubalik fiha fala yabtulu shaum. Kalau dia kumur-kumurnya kagak mubalaghah, enggak bersangatan, enggak begini nih. Enggak begitu. Enggak batal sekalipun air masuk. Dia enggak sengaja. Tapi wain balagha fiha, kalau dia bersangatan pada saat kumur-kumur, ya betul saumu. Batal puasanya idza sawal ma. Kalau air udah keduluan masuk, di anal mubalagha makruh karena bersangatan pada saat puasa itu makruh. Ini kan madhab min ghair ma'mur bi. Kalau kumur-kumurnya enggak diperintahin, kayak gosok gigi kan kumur. Ya enggak? Kita habis makan sahur kumur-kumur karena gosok gigi. Itu kan enggak diperintah, enggak ada masruhnya, enggak wudu kagak, apa kagak. Bian kana rabi'ah au laisat fil wudu al ghusl. Misalnya dia kumur-kumurnya 4 kali, kan enggak disyariatin. Oh, syariatin 3 dia 4, 5. Atau dia bukan dalam kumur-kumur wudu atau mandi. Ya betul, batal itu kalau air masuk ke tenggorokan. Wa in lam yubalik, sekalipun dia enggak mubalaghah, enggak bersangatan. Utus sabi yang batakan yang ketujuh, al-istimna, maksa keluar air mani. Ay talabu khurujil mani. Ya menuntut keluarnya air mani itu istimna. Imma biyadi au biyadi khalili, bisa pakai tangannya, bisa pakai tangan suaminya atau istrinya. Au bifikrin, atau keluar maksanya dengan cara mikirin yang jorok, au nazarin, atau melihat. In alima inzala fihima au bimudajaah. Jika dia yakin bisa turun tuh keluar air maninya dengan cara itu atau dengan cara bertempelan. Fa in anzala fi ihda hadzal halati batala shaumu. Jika keluar air maninya dalam salah satu keadaan ini, maka batal puasanya. Kalau masalah khurujul mani, anahu taratan yubtil, taratan la yubtil. Ringkasan masalah keluar air mani, terkadang membatalkan, terkadang enggak membatalkan. Fa yubtilu fi halatin, batal kalau dalam 2 keadaan. Istimna tuh, onani atau masturbasi, itu batal. Ai talabu khurujul mani mutlaqan bi ayyi kaifiyatin. Maksa keluar air mani secara mutlak dengan cara apapun. Yang kedua, batal juga wa in basara mar'atahu min ghairi ha'il. Kalau dia tempel-tempelin ke bininya tanpa ada penghalang. Tapi bisa jadi enggak batal, la yubtilu fi halatin, enggak batal pada 2 keadaan. Idza kharaja min ghairi mubasharah kana zara fikir. Kalau dia keluar ya tanpa ada pertempelan, seperti cuman mandang doang, ngayal. Yang kedua, idza kharaja bi mubasharah walakin bi ha'il. Dia batal kalau keluar air mani dengan cara nempel tapi pasti pakai penghalang. Nah, kok di atas ada kalimat begini nih? Ya. Fa in anzala fi ihda hadhil halat batala shaumu. Kok batal? In alimal inzal gitu. Itu di atas tuh. Kalau dia adalah orang yang yakin biarpun pakai mikir atau pakai ngeliat keluar nih, maka batal. Hukumul qublah. Bagaimana hukumnya ciuman? Ya, nyium bini tahrum haram idza kana taharuku sahwatahu. Kalau ciuman itu tuharik, menggerakkan syahwatnya. Amma idza lam tuharik sahwatahu fa khilaful aula. Kalau tidak menggerakkan syahwatnya, cuma cium doang, maka itu menyalahi yang lebih utama. Wala tabtul idza anzal bisa babiha. Enggak batal kecuali kalau dia keluar air mani dengan sebab ciuman. Al-mufassir samin yang batalkan yang ke-8 istisqa, ya, istiqaah, ya. Maksa-maksain muntah. Ay talabu wa ta'amud khurujil qai. Memaksa dan sengaja ngeluarin muntah, yubtil walau kana qalilan. Batal sekalipun cuman ngorek-ngoreknya dikit. Keluarnya dikit tuh. Al-qai yang dikatakan muntah wa ta'am alladzi ya'udu ba'da mujawaratil halaq walau ma. Walam yataghayyar ta'muhu walau nu.
Yang namanya muntah adalah makanan yang kembali lagi setelah sudah melewati tenggorokan, sekalipun air. Kita tahakin ini, keluar tuh air. Itu kalau misalnya kita yang maksa-maksa begitu, batal. Sekalipun dikit. Dan sekalipun tidak berubah rasa dan warnanya. Hukum idza kana idza kharaja min hulqai. Hukum kalau misalnya kita muntah nih, hukumnya gimana sih? An-nafamahu mutanajis. Mulut kita jadi najis tuh. Karena muntah kan najis. Yajibu alaihi an yaghsilahu. Nah, wajib dia cuci. Wa yubaligha bil madmadah. Wajib juga dia bersangatan dalam kumur-kumur. Hatta yan ghasila jami' ma fi famihi min hadis zahir. Sampai tercuci semua apa yang di mulutnya di dalam batas zahir. Walibtul shaum idza sabaghal ma' ila jawab biduni ta'ammud. Pada saat itu kita tidak batal puasa jika air sudah kelewatan masuk tanpa sengaja. Di anna izalatun najasah ma'mur. Karena memang menghilangkan najis sesuatu yang diperintah. Aqsamul iftar bi'tibari ma yalzamu bisababi Allah alam bisawab. Sedikit lagi habis. Ya habisin deh. Bagian berbuka puasa dilihat dari yang melazimkannya dengan sebabnya. Itu ada 4. Yang pertama, mayal zamu fihil qada wal fidyah. Ada orang batal puasa, wajib qada, wajib fidyah. Itu ada 2. Iftar di khaufin ala ghairi. Kapan dia wajib qada juga, bayar fidyah juga? Kalau dia buka karena takut orang lain, bukan takut buat dirinya. Kahamil ya kafitril hamil khaufihi ala janbihi umurdi li khaufihi ala rodi. Seperti orang hamil buka puasa karena takut sama janinnya. Orang yang nyusuin buka puasa karena takut anak susunya. Misalnya gini, ada orang hamil nih, lu kenapa nggak puasa? Dia bilang gini, gue takut sama janin, nanti kenapa-napa. Lu kenapa nyusuin nggak puasa? Kesian anaknya, air susunya nggak keluar. Nah itu kan dia takut karena orang, maka dia wajib qada, wajib fidyah. Amma idza aftara takhawfan ala anfusihima, kalau dia buka puasa dia takut sama dirinya aja, gitu. Lu kenapa nggak puasa? Ya orang lagi hamil, terus ya gue takut mati. Dia bukan takut janinnya, dia takut dirinya. Lu kenapa nyusuin nggak puasa? Walah kalau puasa badanku pada sakit, lemes, jadi dia nggak bisa nggak bisa nyusuin juga. Ya udah, berarti dia takut sama dirinya. Wa ala tiflihima, tapi dia juga takut sama anaknya. Falaysa alaihima illa qada faqat. Maka orang itu cuman ya nggak wajib, cuman qada doang, nggak usah bayar fidyah. Iftar ma'a ta'khiril qada. Nah, yang kedua, wajib qada juga, wajib fidyah juga kalau dibuka puasa ya kan disertai dengan mentakhirkan qada. Ma'imkani, padahal masih mungkin. Hatta ata Ramadan akhir bi ghairi udhin. Sampai datang Ramadan selainnya tanpa uzur. Paham enggak? Kalah 7. Dari mulai Syawal sampai Ramadan lagi kagak diqada. Berarti dia padahal bisa tuh, bisa. Nah, dia pada saat tahun depan ya, dia wajib bayar yang 7 tapi bayar fidyah juga. Al-fidyah ukurannya berapa? Ya mudun wahid likulli yaumin min ghalibi kutil balad. Dia 1 mud ya setiap hari dari biasanya makanan negeri. Ya takal fidyah bitakal sinin. Berulang-ulangnya fidyah dengan berulang-ulangnya tahun. Saya gini. Nih, 7. Dia kalah nih. Ramadan datang lagi dia belum bayar. Nanti pas Syawal dibayar tuh 7. Bukan setahun, 2 tahun nggak bayar. 2 tahun kagak puasa juga. Padahal kalahnya 7. Udah lewat 2 tahun masing kagak bayar juga. Berarti 7 tambah 7. Puasanya tetap 7. Tapi fidyahnya jadi 14. 3 tahun 21. Fidyahnya. Puasanya tetap 7. Yang kedua,
Mayazamu fil qada duna fidyah. Ada yang wajib qada doang, fidyah sih kagak. Kal mukma alaih, orang yang pingsan, wa nasin niyyah, orang yang lupa niat, wal muta'addi bi fitri bi ghairi jima, orang yang sengaja buka puasa tapi enggak bersetubuh. Yang salis, mayazamu fil fidyah duna qada. Ada yang wajib bayar beras doang udah. Puasa kagak qada. Seperti siapa? Kasehin kabir, orang tua renta, marid ladzi jabur orang sakit yang kagak bakalan baik. Yang keempat, ma'al yazamu fil qada walal fidyah. Ada yang kagak wajib qada, enggak wajib fidyah. Seperti siapa? Buka puasanya orang gila. Kafitril majnun ghairil muta'addi bi jununih. Tapi bukan orang yang sengaja-ngaja gila. Gitu. Halatu wujubil qada mal imsak ilal ghurub. Keadaan wajib qada tapi disertai tahan, enggak boleh makan sampai maghrib. Ada 6. Al muta'ammal bil fitri. Nih, misalnya ada orang yang sengaja buka nih. Dia sengaja buka, dia tahu nih, ya batal dong nggak puasa. Dari mulai dia buka sampai maghrib dia wajib puasa. Bukannya puasa, tapi dia wajib kagak makan apa-apa. Namanya imsak. Yang kedua, ala tarikin niyah lailan au naharan. Ini orang semalam lupa niat, gitu ya. Sekalipun sahwan, sekalipun dilupa nih. Dia meninggalkan niat malam sekalipun lupa, maka dia wajib puasa, tapi nggak sah, wajib qada. Yang ketiga, ala man tasahhara zannan baga al-lail fabana khilafah, bukan khilafuh tuh. Orang yang bersahur nyangka masih ada malam, padahal yang jelas lainnya, paham nggak? Dia pikir dia nyaur nih, belum subuh, nggak taunya dia nyaur subuh, batal. Tapi dia wajib menahan diri dari makan minum. Alaman aftara zannan ghurub fabana khilafah. Orang yang buka puasa disangka udah maghrib, ya, yang nyata bukan maghrib, ya, masih jam 5:30. Terus alaman bana lahu yaumul salasin sab'anahu min Ramadan. Orang yang jelas baginya hari ke-30 Sa'ban bahwa dia termasuk Ramadan. Dia pikir udah Ramadan, padahal masih 30 Sa'ban. Yang keenam, alaman sabagahuma ghairu masru' ghairu ma'mur bihi. Orang yang kedahuluin masuk air ke tenggorokannya, tapi dia kumur-kumur atau masukin air ke hidung tanpa yang diperintah. Seperti berkumur atau masukin ke hidung atau mandi wajib. Halatu adamul fitri bidun ain job min manfadil muftuh sab'un. Keadaan tidak batal, padahal zat masuk ke tenggorokan, ke rongga dari lubang terbuka. Ada 7. Ini orang nggak batal. Kapan? Mawasola ilaihi binisyan. Kalau dia makan, diminum lupa. Batal nggak? Nggak. Yang kedua, mawasola mal jahli bifitri. Orang yang makan atau minum sampai kepada tenggorokan beserta dengan bodoh. Dia nggak tahu, batal. Wakana jahil memang yu'adzaru bijahli, tapi jahilnya yang dimaaf. Ya. Yang ketiga, mausula ilaihi mal ikrah. Orang yang makan minum sampai ke tenggorokannya tapi dipaksa. Mata wafiru surutil ikrah, disertai dengan syarat-syarat pemaksaan. Yang keempat, mausula ilaihi bijariyani riqin khalisin tahirin bima baina asnani. Yang sampai ke tenggorokannya dengan mengalirnya liur yang murni, yang suci di antara giginya, nggak batal. Mawasulailihi wakana gubaru turab torik, yang sampai kepadanya tapi berupa debu-debu jalanan, nggak batal. Mawasulailihi wakana garbalatu dadik au nahwa, yang sampai kepada dirinya dari tebaran tepung tuh atau semacamnya, nggak batal. Mawasulailihi wakana zubab tahir wa nahwa, yang sampai ke mulutnya lalar atau burung, zubaban toiron, burung ya, lalar yang terbang atau semacamnya. Kita lagi nganga, nyamuk masuk, lalar masuk, 5 lagi. Kenyang, nggak batal. Masalah fisom, beberapa permasalahan yang tersebar yang lain di dalam urusan puasa. Iza balaga sobi au gamal musafir au sufyal marid wa huwa shaimun hurima alaihi fitr wajaba alaihi imsak. Jika tu saat anak kecil balik atau tu saat orang musafir mukim
atau tuh saat orang yang sakit baik dia lagi puasa, maka haram baginya berbuka puasa. Wajib atasnya imsak. Yang kedua, idza tahuratil haid au nufasa, jika orang haid atau orang nifas itu saat dia langsung suci misalnya, au afaqal junun, atau saat itu orang gilanya sembuh, au aslamal kafir, atau si kafir masuk Islam, ya fi nahari Ramadan, di siang aja ya, ustuhiba lahumul imsak. Dari mulai disuci tuh sampai maghrib dia wajib nggak makan nggak minum, imsak. Wala qada, tapi nggak wajib qada di atas gila sama kafir. Murtad yajib alaihi qada, wajib di qada ma fatahu minasyam, apa yang luput darinya dari puasa asna al-riddatihi, ya di pertengahan murtadnya, nauzubillah min dzalik, walau junna fi asnaiha, sekalipun dia pernah gila di tengah-tengah waktu murtad, enggak dihitung tuh. Yang keempat, minal qata'il fahish waqi fi katsir minan nas annahum indama yasma'una adzan al-fajri yatabadaluna ala syurbi i'tiqad minhum jawaz dzalika madamal muazzinu bi yu'adzin. Kesalahan yang parah, yang fatal yang terjadi kebanyakan orang, bahwa ketika mereka mendengarkan azan subuh, mereka tuh pas dengerin azan subuh, mereka bersegera-segera minum karena berkeyakinan bahwa boleh itu selama azan masing azan. Wadzalika la yajuz, itu mah udah enggak boleh kalau udah dengar. Misalnya gini, ada beduk nih, tuk tek, udah enggak boleh, apalagi udah Allahu Akbar, udah. Jadi ada orang yang beranggapan di beberapa negara, kalau azan masih kedengeran, asal azannya belum la ilaha illallah, belum ujung, nah dia masih boleh makan buru-buru. Itu salah, itu batal. Waman yaf'aluhu fasaumuhu batil. Yang berbuat itu batal puasanya. Wa alaihil qada, wajib di atasnya qada. Wa in kana shaumuhu fardhon, sekali ya kalau jika puasanya wajib. Li'anal muazzin, karena orang azan la yasrafil adzan illa bada'atul fajri. Orang enggak mungkin azan kecuali sudah datang waktu subuh. Fa idza sariba asna al adzan yakunu fi syurbi waqtil fajri. Kalau dia minum di tengah-tengah azan, maka dia sungguh minum di waktu subuh. Wa kullu dzalika bisa babil jahal. Semua itu dengan sebab bodoh. Walam yakul bidzalika ahadun a'immatil mu'tabirin. Walhal itu tidak pernah ada salah satu ulama, imam-imam kita nih ngomong begitu. Yang kelima, idza mata syakhsu 'ala qadar shaumi ramadan al kafarah wa qad tamakana minhu wa lam yaqdiha yajuz an yasuma ya anhu waliyu aw yuhrij an kulli yaumin muddan. Jika ada orang yang mati padahal dia masih ada kewajiban puasa, qada puasa di Ramadan atau bayar kafarat, dan dia memungkinkan untuk qada atau bayar tapi dia nggak mau qada, maka boleh dipuasain oleh walinya atau mengeluarkan dari setiap hari satu mud. Gitu ya. Jadi kalau kita mau puasain boleh, bayar mud juga boleh. Ya juz bisaumin nafli an yufitra walau biduni udzur. Kalau puasa sunat mah boleh baginya buka sekalipun nggak pakai uzur. Ya, misalnya kita puasa Arafah nih, jam 5 minum aja, nggak ada dosa-dosanya. Wala yajuz iftar fi shaumil fardhi, tapi kalau lagi urusan Ramadan kagak ada kecuali uzur. Ramadan atau qada atau nazar atau selainnya. Yahrumul wisal, haram puasa nyambung. Yasum biyaumin mutaliyan bidumni an yata'ata bainahuma mufattir. Puasa 2 hari berturut-turut tanpa ya di antara keduanya dia mendatangkan sesuatu yang membatalkan. Enggak boleh. Paham enggak? Nih, maghrib, subuh, puasa nih. Maghrib enggak dibuka. Terus datang lagi subuh. Maghrib enggak dibuka juga, gitu ya. Nah, itu namanya 2 hari berturut-turut. Tapi misalnya nih, dia bilang nih, subuh puasa nih, maghrib dia buka, tapi emang nggak ada yang dimakan, paham nggak? Itu bukan wisol, nggak haram. Dia yakin itu buka, tapi nggak ada yang dimakan, gitu. Itu nggak wisol. Yajibu qada usomil fadri alal faur, wajib mengkodok puasa, wajib segera. Idza aftara bi ghairi uzrin, kalau dia batal tanpa uzur. Tapi yajibu ala tarahi, wajib tapi santai. In aftara bi uzrin, kalau dia batal karena uzur, kasafar au marad au nisyan bi niyah.
Seperti dia uzurnya itu karena dia berjalan, atau dia sakit, atau dia lupa niat, paham nggak? Misalnya ini batalnya kenapa? Head, ya uzur syar'i, paham nggak? Kita nyantai-nyantai ntar Rajab dah, Sa'ban dah baru bayar, nggak apa-apa. Tapi kalau pas dia batalnya kenapa? Disengaja batal, nanti pas awal dia wajib langsung qada. Gitu. Jadi buru-buru. Yang ke-9, idza ra'a sha'iman yaqul fa in kana zahiru haliti taqawiyya yusannu tanbihu wa idza kana zahiruhu tahawun bi amrillah yajibu tanbihu. Ya, jika melihat ada orang puasa makan, ini orang puasa tapi makan nih. Jika zahir keadaannya ini orang-orang baik, maka sunnah kita kasih peringatan. Sunnah tuh hukumnya, nggak wajib. Tapi jika zahir keadaannya dia, itu kenapa makan? Emang dia nyepelein urusan puasa, maka wajib kita tanbih.